Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama channel Sarang Kicau CPP, channel yang membahas seputaran perawatan burung kicau dan kreasi-kreasinya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana merawat rotolan untuk loloh induk. Nah, ini bisa kita lihat di depan kita ada murai batu trotol loloh induk. Ini usianya kurang lebih 20 hari. Nah, bisa kita lihat ya, burung ini terlihat vektor sekali. Ini terlihat jantan dan betina untuk prediksinya. Nah, ini yang bawah pejantan, yang atas betina, bisa dilihat ya. Dan ini indukannya. Ini indukan yang betina nih. Yang betina kurang lebih usianya ini sekitar 1,5 tahun ya. Ini udah produksi berapa kali ya? Ini ada kayaknya udah 3 kali produksi ini. Ini produksi yang ketiga nih yang saya coba untuk loloh induk. Nah, ini untuk pejantannya. Kalau untuk pejantannya itu udah 3 kali mabung ini. Ini pejantannya muda hutan, makanya nggak ada ringnya ya ini. Biasanya kalau muda hutan itu non ring biasanya. Makanya saya pilih muda hutan karena kalau muda hutan itu biasanya membawa gen-gen atau tera-tera itu yang bagus. Tapi kalau untuk indukan yang betina ini ternakan. Sebelum lanjut ke pokok pembicaraan, pokok pembahasan tentang perawatan murai batu loloh induk, lebih baik alangkah baiknya di komen, di like, dan di subscribe serta dinyalakan tombol loncengnya agar teman-temanku semuanya bisa mengikuti terus video-video kami yang lebih bermanfaat lagi. Oke, langsung saja ya untuk memulai dari perawatan, yaitu kita mulai dari indukan betina saat mengeram. Untuk makanan atau menu pakan yang paling utama indukan saat mengeram itu adalah jangkrik dan cacing. Itu yang paling bagus ya. Kedua makan favorit tersebut harus kita sediakan. Dan untuk pengeraman sendiri biasanya murai batu betina itu membutuhkan waktu 14 hari untuk masa pengeramannya dan masa waktu menetas itu 14 hari ya. Untuk cacing dan jangkrik menu utama yang harus kita berikan itu setiap hari, karena waktu mengeram itu membutuhkan nutrisi yang lebih banyak ya. Karena kalau cacing itu untuk menurunkan itu birahinya itu biar stabil ya. Kalau kita kebanyakan jangkrik dan kebanyakan ulet atau yang lainnya ya, malahan ntar pengeramannya itu tidak maksimal karena terlalu over birahi, terlalu banyak nutrisinya. Makanya biasanya murai batu betina itu akan kawin lagi, dia mencampakkan telurnya yang udah dikerami itu kalau kebanyakan menu pakan. Makanya yang paling bagus untuk pas pengeraman itu adalah jangkrik dan cacing. Nah, itu cacing fungsinya yaitu untuk mencegah agar indukan itu tidak memakan atau mencampakkan telur-telurnya karena dia birahi lagi ya. Makanya fungsi cacing itu untuk menetralisir agar birahinya itu tidak naik lagi. Yang penting dalam pemberiannya jangan terlalu banyak ya, kita kontrol ya. Kalau cacing berikan 2 ekor aja ya, 2 ekor udah cukup itu setiap hari. Dan untuk jangkrik sendiri bisa di prediksi kurang lebih ya 30 ekoran ya untuk pagi dan sore, 30 ekor ya. Itu untuk makan pejantan dan betina itu udah cukup untuk 30 ekor pagi dan sore. Dan jangan memberikan selain jangkrik dan cacing kalau bisa ya. Jangan diberikan ulet Hongkong dan ulet kandang. Itu kalau bisa cuma cacing dan jangkrik saja kalau waktu pas pengeraman. Nah, karena kalau diberikan ulet ntar takutnya yaitu yang tadi saya jelaskan itu birahinya malah naik lagi, malah jadinya ntar over birahi lagi dan betinanya itu mau kawin lagi, jadinya telur-telurnya tidak menetas karena pengeramannya itu tidak maksimal. Bisa dilihat ya teman-teman, ini udah menelur lagi nih indukannya. Bisa dilihat ini anakannya padahal baru usia 20 hari, ini udah ditinggal nelor lagi nih. Makanya kemarin ya udah saya coba itu menetralisir makanannya, karena ada anakannya makanya saya agak banyakin, saya tambahin kayak EF nya itu
kayak jangkrik, cacing saya berikan variasi, itu kroto juga saya berikan banyak, itu agak banyak. Ternyata malahan indukannya bertelur lagi. Nah, tapi nggak apa-apa ya, ini anakannya udah mulai ya gesit-gesit ya, mulai sehat-sehat, jadinya ya nggak masalah, ntar ditinggal untuk mengeram lagi ya. Paling yang loloh paling biasanya pejantannya semuanya kalau betinnya pas lagi ngeram, tapi biasanya dibantuin juga sama betina kalau pas betinanya itu turun mencari makan. Padahal prediksi saya ini usia 30 hari biasanya ditinggal ngeram lagi. Ini malah baru 20 hari udah ditinggal ngeram lagi. Makanya kayak biasanya kan, biasanya saya cabut itu ketika usia penetasan itu 7 hari biasanya saya cabut. Makanya ini saya coba untuk loloh induk ya. Oh, ternyata di usia 20 hari udah mulai ngeram lagi. Mungkin di usia anakan itu berapa ya, kurang lebih sekitar 15 hari kali ya, udah mulai ditinggal nelor lagi ya. Makanya itu di usia 20 hari ini udah ditinggal mengeram. Ini makanya alhamdulillah banget, ini cepet banget untuk bertelurnya lagi. Dan yang paling penting lagi, saat usia pengeraman itu 11 hari apa 12 hari itu kita harus menambah porsi makanannya. Itu penting sekali. Kita bisa menambahkan bervariasi lagi ya, seperti jangkrik, cacing, ulet Hongkong, kroto itu harus kita berikan karena ini waktu-waktu saat mau menetas ini. Ketika menetas entarnya ya, nantinya indukan tersebut itu nggak kebingungan cari makanan. Kalau makannya cuma jangkrik dan cacing yang kayak tadi pas mengeram, dia bingung mau nyuapin anaknya karena terlalu besar ya. Kalau untuk langsung jangkrik apa cacing biasanya indukannya itu nggak mau. Makanya kalau bisa kita kasih yang bervariasi, ada cacing, ada jangkrik, ada ulet Hongkong, ada kroto. Dan biasanya kalau pas lagi penetasan hari pertama itu indukan biasanya melolohnya itu dengan ini kroto biasanya, yang saya perhatikan begitu. Makanya kalau bisa kita berikan ya, berikan yang lebih banyak lagi, kita berikan bervariasi lagi ya. Ini fungsinya agar indukan tersebut itu tidak membantai anaknya, tidak membuang anaknya karena kekurangan makanan ya. Nah itu fungsinya. Karena di masa-masa penetasan ya, hari pertama menetas sampai hari ketiga itu biasanya indukannya itu sangat sensitif sekali. Kenapa sensitif? Karena yaitu kalau kita kekurangan makanan, memberikan makanan itu kurang, itu indukannya itu bisa membantai dan membuang anakannya karena makanannya itu kurang. Itu yang saya perhatikan di situ. Makanya kalau bisa makanannya itu harus banyak. Mungkin teman-temanku pemula pernah mengalami begitu ya, kayak indukan membantai anakannya dan membuang anaknya. Itu biasanya ya hal-hal semacam itu ya, yang mungkin kita melalaikan ya. Padahal hal-hal sepele semacam itu harus kita perhatikan untuk makanan atau porsi makanan yang bervariasi ya. Itu harus kita perhatikan. Dan untuk selanjutnya dalam pemberian pakan tersebut ya, kita bisa berikan itu setiap hari dan sampai waktu usia kita mau memanennya. Kita terserah kita ya mau memanen di usia berapa, di usia 30 hari atau di usia 2 bulan bisa. Tergantung teman-teman semuanya, yang penting makanannya itu bervariasi seperti itu. Intinya untuk perawatan murai batu lolo induk seperti ini, kuncinya itu adalah menu pakan. Itu yang paling pokok, paling utama. Itu harus kita berikan, pokoknya menu pakan yang bervariasi. Kenapa saya bilang ini kunci pokok untuk perawatan murai batu lolo induk? Karena menu pakan itu kunci sukses dalam kita merawat murai batu lolo induk seperti ini. Karena makanan itu membuat murai batu atau trotolan kita itu sehat-sehat ya, tidak kekurangan nutrisi atau protein atau vitamin, karena banyak variasi makanan yang kita berikan. Karena ini adalah kunci sukses, kunci keberhasilan kita adalah di menu pakan. Oke ya, bisa dimengerti, bisa dipahami. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan untuk teman-temanku yang baru bergabung dan menemukan channel Serang Kicau, bisa di like, di komen, dan di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.